Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan tadi kita sudah hadirkan terkait dengan informasi seperti apa penerimaan CPNS tahun 2021 di tahun ini. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana alur pendaftaran dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar, kita akan menanyakan langsung kepada Muhammad Ridwan dari Badan Kepegawaian Negara. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Abdi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak Ridwan, bagaimana kabarnya hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ridwan, kami mau mengkonfirmasi untuk pendaftaran tahun ini ada 3 aturan baru yang dikeluarkan dalam penerimaan CPNS tahun ini. Apa saja yang perlu diketahui dari calon pendaftar Pak dari 3 aturan baru ini? Ya, Permen PAN RB 27 28 29 tahun 2021 itu sudah memang keluar ya kemarin ya. Dan bedanya tahun ini Permen PAN itu akan bersifat multi years. Jadi tahun depan misalnya akan dipakai Permen PAN yang sama. Jadi Panselnas, Kemenpan RB, BKN dan instansi yang lain sudah mengambil apa-apa yang bisa multi years gitu, kemudian diletakkan di Permen PAN sehingga tiap tahun tidak harus bikin Permen PAN. Nah, sesuatu yang kemudian sangat tahunan itu ada di keputusan Menteri PAN RB, Kepmenpan, misalnya tentang passing grade-nya berapa, itu ada di Kepmenpan pasti untuk tahun itu. Kemudian tenaga kesehatan mana yang harus punya surat tanda registrasi atau STR itu nanti ada di Kepmenpan. Jadi ibaratnya itu biar long lasting gitu, Mas Abdi. Baik, artinya dari 3 Permen PAN RB ini mengatur detail tertentu Pak. Tadi sudah dijelaskan ya dari Menpan RB yang nomor 27 tadi ya untuk nilai-nilai dan passing grade tersendiri. Kalau yang 2 lainnya ini mengenai apa Pak? Ya, yang Permen PAN 27 itu tentang pengadaan PNS. Kan kita tahu ASN itu terdiri atas PNS dan P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Permen PAN 27 2021 itu tentang pengadaan CPNS-nya, kemudian 28 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah, serta Permen PAN 29-nya untuk pengadaan P3K jabatan fungsional. Jadi ini memang dipecah karena memang nanti agak berbeda, tetapi sistemnya yang dipakai sama, tetap memakai sistem yang dikelola oleh BKN. Baik, kemudian Pak Ridwan, apa saja yang sebaiknya perlu dipersiapkan dari para calon pendaftar ini sebelum pendaftaran dibuka? Selain pendaftaran, mungkin persiapan dari dokumen. Baik. Mungkin teman-teman tahunya hanya pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Padahal Panselnas beserta dengan pansel instansi itu sudah harus menyiapkan 29 sub kegiatan, diantaranya transfer formasi dan sebagainya. Nah, for the time being, untuk saat ini teman-teman sebaiknya hanya begini, karena nanti pendaftarannya daring online via sscasn.bkn.go.id, maka tentu secara kependudukan harus valid. Jadi silakan memvalidasi data kependudukan, itu penting. Kemudian yang kedua, barangkali sudah mulai men-scan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan atau sertifikasinya. Kemudian foto misalnya, foto nanti bisa background-nya disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Saya kira for the time being, Mas Abdi, itu dulu yang perlu disiapkan oleh pelamar. Nanti pada saatnya pasti akan diumumkan secara resmi dan punya waktu yang cukup untuk mendaftar dan memilih formasi.
Baik, semoga ini bisa dicatat ya dari calon-calon pendaftar. Tadi persyaratannya sudah disebutkan, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Tadi sudah disebutkan juga bahwa pendaftaran ini akan dilakukan secara daring atau online. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh BKN jika servernya down atau ada kendala teknis nantinya Pak saat pendaftaran online? Iya, baik. Kami bekerja sama dengan penyedia telco terbesar di negara ini, dan mudah-mudahan sistem kami kuat ya, karena potensi pendaftar kalau tahun lalu itu 4,3 juta orang gitu dan alhamdulillah dalam kurun waktu 2019 penerimaan CPNS terakhir tidak ada kendala berarti. Ada memang maintenance tapi itu predictive maintenance. Jadi kalau sistemnya sedang kami backup, katakanlah kami memberitahu in advance gitu. Mudah-mudahan tidak ada kendala, bahkan kalau kita lihat katakanlah dari formasi disabilitas ya yang kemarin tahun 2019 itu ada 2.574 yang melamar 1.865. So tidak ada kendala. Bahkan teman-teman disabilitas juga bisa melakukan itu gitu. Baik. Saya kira itu, dan nanti ada waktunya ketika kami akan mengumumkan tahapan-tahapannya dan akan disebarluaskan ke media dan seluruh media sosial yang ada di kita. Ya. Tadi sudah sempat disinggung ya mengenai pendaftaran untuk teman-teman kaum difabel. Bagaimana untuk skema pendaftaran bagi teman-teman kita yang difabel ini Pak? Apakah juga disamakan dengan jalur online ini atau ada jalur khusus atau ada seperti persyaratan khusus yang harus dipenuhi? Pemberian jalur daring atau online itu memang dimaksudkan agar siapapun dari manapun asal bisa memenuhi syarat itu bisa mendaftar. Jadi kalau saya lihat kami sampaikan tadi ada 1.865 pelamar yang mendaftar, itu artinya sistem SSC ASN, sistem seleksi calon ASN.bkn.go.id ini memang user friendly even buat mereka gitu, dan apakah ada aplikasi-aplikasi pendukung yang nanti akan kami siapkan ketika mereka melaksanakan seleksi kompetensi dasar dengan CAT BKN dengan bantuan operator kami atau dengan fasilitas atau aplikasi text to speech yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan mereka juga bisa bersaing. Di samping itu mereka mempunyai kelebihan waktu 30 menit dibanding formasi umum. Jadi kalau formasi umum itu 100 menit, yang mereka adalah 130 menit. So semua orang mendapat kesempatan yang sama. Dan Mas Abdi, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mari putra-putri terbaik bangsa mengikuti seleksi ASN ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa bergabung dengan kami gitu ya, dan menjadi pelayan-pelayan terdepan di reformasi birokrasi di negeri ini. Amin ya, itu sudah dapat ajakan langsung tuh ya pemirsa dari Pak Ridwan langsung. Ayo kita sukseskan ya untuk berpartisipasi dalam seleksi CPNS tahun ini. Tapi sudah ada bocoran Pak, kapan rencananya pendaftaran akan dibuka? Bocoran rembesan pasti ada, tapi nanti waktunya akan kami sampaikan. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala BKN sebagai Ketua Panselnas, dan ada waktu yang cukup untuk melakukan membaca, memilih formasi, dan mendaftar dengan daring. Informasi pendaftarannya juga sudah ada, bisa diakses dari lamannya BKN atau di sosial medianya juga ada ya? Di sosial media, di laman BKN yang tadi saya sebutkan, sscsasn.bkn.go.id, serta jangan lupa di instansi tempat kita tertarik untuk melamarkan atau menjatuhkan labuan hati pekerjaan, itu juga sudah mulai beredar. Jadi silakan dikunyah-kunyah dulu mana yang kira-kira cocok tidak gitu. Kemudian baik ya, setelah itu dipilih-pilih akses sudah terbuka Muslim semuanya misalnya, dan akhirnya memilih pada ya. Baik, Pak Ridwan, terakhir untuk saat ini sudah sejauh mana evaluasi yang dilakukan untuk antisipasi dari pendaftaran CPNS ini? Tadi sudah disebutkan terkait dengan teknis dan juga sistem. Bagaimana dengan antisipasi lainnya ataupun evaluasi sejauh ini? Betul, Mas Abdi. Sekarang kita harus melakukan seleksi ASN di era pandemi. Tetapi alhamdulillah kami dapat insentif yang sangat banyak, karena pada kurun waktu ini 31 Mei sampai dengan 30 Juni ada seleksi sekolah kedinasan ya dari 8 instansi, STAN, Kumham misalnya, BPS, BMKG dan yang lain-lain.
yang juga menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan itu nanti hasil dari mereka akan kami evaluasi untuk pelaksanaan seleksi ASN yang lebih baik. Misalnya dengan ada yang sudah positif, jelas-jelas positif sebelum ikut tes ya, kemudian kami pindahkan ke setelah isoman dan sebagainya. Ini nanti akan jadi masukan berharga bagi pelaksanaan seleksi ASN. Demikian Mas Abdi. Baik, artinya sudah segala persiapan sudah disiapkan termasuk dengan evaluasi dan antisipasi dalam masa pendaftaran CPNS tahun ini. Terima kasih Pak Muhammad Ridwan dari BKN sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali lagi dengan serangkaian informasi terkini dan juga inspiratif lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.